Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya kelas 4B yang solih dan soleha. Apa kabarnya hari ini? Oke, semoga kalian semua ya dalam keadaan sehat walafiat ya. Semuanya sehat, tidak ada yang sakit, semuanya semangat untuk belajar ya. Pagi hari ini kita berjumpa lagi ya, belajar bersama-sama lagi melalui udara, yaitu melalui pembelajaran jarak jauh yang sering berguru singkat PJJ ya. Baik anak-anak, hari ini tanggal berapa? 19 Maret 2021 ya. Kita lanjutkan pembelajaran kita, yaitu tema 4G ya, tema 4G yaitu indahnya keragaman di negeriku. Pada subtema 3, pembelajaran 1, 2 dan 3 ya. Kalian nanti baca subtema 3, pembelajaran 1, 2, dan 3 ya. Tapi sebelum kita mulai, kalian harus berdoa dulu menurut keyakinan kalian masing-masing ya. Kamu berdoa agar selalu diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu diberikan kemudahan dalam segala urusannya ya, selalu disayang ya, sehingga apa yang kita minta pasti diberikan ya. Untuk itu berdoanya tidak boleh sambil bermain-main ya, karena berdoa itu untuk Allah ya anak-anak ya. Baik, kalian juga anak-anak siapkan juga buku-buku kalian ya, buku tematiknya, buku tulisnya, alat tulisnya ya. Nanti yang penting kamu catat, kamu tulis yang rapi ya, nanti untuk belajar ya. Karena anak-anak waktunya ini ya tinggal berapa bulan lagi kamu sekolah di kelas 4 ya. Nah, mudah-mudahan kita nanti bisa tatap muka ya anak-anak ya. Oke, kita lanjut saja ya, kita lanjutkan saja pembelajaran 1. Baik ya, kamu buka buku kalian, yaitu kita mulai pada halaman berapa? Coba, yuk. Subtema 3, pembelajaran 1 dimulai pada halaman 77 78 ya. Ya, subtema 3, indahnya persatuan dan kesatuan negeriku. Negeriku itu negeri apa sih? Negeriku adalah negara Indonesia tercinta ya, di lambangnya. Ya, oke. Kita lanjutkan dulu. Nah, pembelajaran 1. Lambang tersebut adalah ya, kamu lihat gambar ini anak-anak, perhatikan gambar di samping, ada gambar namanya burung Garuda ya. Nah, ini lambang negara kita ya. Burung Garuda ini adalah lambang negara kita. Jadi gambar ini namanya gambar apa? Burung Garuda sebagai lambang negara Indonesia, lambang negara kita ya. Ini mempunyai semboyan, memiliki semboyan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun kita berbeda tetapi kita tetap satu ya. Coba kamu perhatikan gambar ini, burung Garuda ya. Kalau ditanya apa lambang negara kita, adalah burung Garuda ya. Melambangkan, burung Garuda kan kuat ya, burung Garuda itu gagah, kuat ya, perkasa. Nah, semoga negara kita seperti burung Garuda ini ya, makanya dilambangkan dengan burung Garuda, bukan burung yang lain ya. Gambarnya nih, burung Garuda ini selalu menghadap ke kanan anak-anak ya, karena kanan kan kebaikan ya anak-anak ya.
tangan kanan, kalau makan tangan kanan, memberikan sesuatu tangan kanan, nulis tangan kanan. Nah, burung Garuda menghadapnya juga ke kanan, ke arah yang baik. Nah, inilah lambangnya, lambang negara kita. Ini ada tulisannya Bhinneka Tunggal Ika. Artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Berbeda apanya? Ya, negara kita kan banyak sekali suku bangsanya. Setiap suku bangsa mempunyai bahasa daerah masing-masing, ya. Jadi setiap suku bangsa sudah berbeda bahasa daerahnya. Tapi tetap satu, yaitu bahasa Indonesia, ya. Dan kebiasaan-kebiasaannya pun juga beda. Kebudayaannya juga berbeda-beda, ya. Bahasanya, agamanya, budayanya, setiap suku bangsa berbeda, ya. Maka Indonesia mempunyai semboyan, negara kita mempunyai semboyan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda tetapi tetap satu, ya. Satu, yaitu Indonesia, ya. Ini lambangnya. 17 Agustus 1945 itu hari kemerdekaan Indonesia. Ini juga dilambangkan. Ini sayapnya 17. Menunjukkan tanggalnya. Lalu ekornya ada 8. Menunjukkan bulan Agustus, ya. Ini 1945, ya. Jadi ini semuanya melambangkan bangsa Indonesia. Ini ada Pancasilanya di dadanya, ya, di perisainya. Bintang melambangkan sila pertama. Sudah ya kita dulu ya. Bintang, rantai emas, pohon beringin, kepala banteng, padi dan kapas, ini melambangkan Pancasila. Apa itu Pancasila? Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia. Ya, ini perlu kamu catat, ya. Nah, jadi kalau ditanya, lambang negara kita adalah burung Garuda. Semboyan negara kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Tanggal kemerdekaan kita yaitu 17 Agustus 1945, ya. Lalu dasar negara kita adalah Pancasila, ya. Dasar negara kita adalah Pancasila. Nah, ini lambangnya di sini. Sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, sila kelima dilambangkan di sini, ya. Kamu harus tahu, ya. Silakan coret-coret di buku. Catat, ya. Dasar negara kita adalah Pancasila. Semboyan negara kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Hari kemerdekaan kita 17 Agustus 1945. Nah, kamu tulis. Baik, ya. Guru lanjutkan lagi. Mencari arti kata. Ya, mencari arti kata sulit dan istilah dalam teks. Ya, jadi kalau ada bacaan, ada teks bacaan, ya, itu pasti ada kata-kata sulitnya. Nah, kata-kata sulit itu kamu cari. Di mana nyarinya? Nah, di ini, di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya, jadi istilah adalah kata atau gabungan kata yang menjelaskan konsep atau keadaan dalam bidang tertentu. Itu yang dimaksud istilah. Istilah sering juga disebut sebagai kata atau ungkapan khusus, ya. Kamu perhatikan ini. Diulang, istilah adalah kata atau gabungan kata. Gabungan kata itu apa? Kalimat. Ya, gabungan kata yang menjelaskan konsep atau keadaan dalam bidang tertentu. Kalau istilah itu sering juga disebut sebagai kata atau ungkapan khusus. Nah, untuk mengetahui arti dari suatu istilah, kamu dapat mencari di Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya, singkat KBBI. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, kalian harus punya. Pasti orang tua kamu punya, ya. Nah, jadi mencari kata-kata sulit, ya,
itu di kamus. Bagaimana cara mencarinya? Nah ini, saat mencari arti suatu istilah dalam kamus, kamu harus mencari istilah tersebut dalam bentuk kata dasarnya. Ya, kata dasarnya yang ada di dalam kamus. Dicari kata dasarnya apa, baru dicari di dalam kamus. Ya, misalnya menggabungkan, nggak ada di kamus menggabungkan, adanya gabung. Apa sih gabung? Nah, misalnya gitu. Menginformasikan, nah, pasti di kamus adanya informasi, ya. Membacakan, kata dasarnya apa? Baca. Nah, kamu cari kata dasarnya di dalam kamus, baru nanti ada artinya, ya. Baik, pasti bisa. Oke ya anak-anak ya, kita lanjutkan saja. Menjelaskan pengaruh gaya, ya kita ulang lagi ke gaya. Menjelaskan pengaruh gaya magnet dan gaya gravitasi dalam kehidupan sehari-hari. Gaya magnet. Tahukah kamu kata magnet berasal dari kata magnesia, ya, yang merupakan tempat ditemukan pertama kali oleh manusia. Itu magnesia. Magnet itu memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Kamu bisa buka buku halaman 79, itu ada, ya. Jadi magnet mempunyai dua kutub, kutub utara dan kutub selatan. Jika kutub senama didekatkan, maka akan tolak menolak. Misalnya selatan didekatkan dengan selatan, dia tidak menarik, tapi akan tolak menolak. Jika kutub berbeda nama didekatkan, maka akan tarik menarik. Nah ini, ya. Jadi magnet yang senama akan tolak menolak. Tapi kalau magnet yang tidak senama akan tarik menarik. Ya, diingat ya anak-anak ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, sifat-sifat magnet. Sifat-sifat magnet antara lain sebagai berikut. Magnet memiliki gaya tarik. 2. Gaya tarik magnet dapat menembus benda-benda tertentu. Ini sifat ya anak-anak ya. 3. Magnet mempunyai dua kutub. Ini sifatnya, ya. Memiliki gaya tarik, ya. Dapat menembus benda-benda tertentu, mempunyai kutub, ya, mempunyai dua kutub, kutub utara dan kutub selatan. Berdasarkan asalnya, magnet dibedakan menjadi dua, ya, magnet alam dan magnet buatan. Kalau alam yaitu magnet yang sudah tersedia di alam. Apa contohnya? Yaitu batuan yang dapat menarik besi. Ini adalah alam, magnet alam yang sudah ada, yang sudah tersedia di alam. Yang kedua magnet buatan. Nah, itu magnet yang sengaja dibuat oleh manusia, ya, dibuat oleh manusia, maka disebut magnet buatan. Contohnya magnet batang, jarum, tabung atau silinder, ya, huruf U dan radam. Ini contoh magnet buatan. Kalian juga bisa baca di buku ya anak-anak ya. Bu Guru hanya meringkaskan kalian, ya. Untuk lebih jelasnya kalian harus banyak membaca sendiri. Baik ya anak-anak ya. Kita lanjutkan. Nah, ini bentuk-bentuk magnet. Tentunya magnet buatan ya anak-anak ya. Nih, kamu lihat. Magnet batang, ya. Magnet Adam, magnet jarum, magnet silinder, magnet U. Ini bentuk-bentuk magnet. Ya, kamu juga bisa lihat di buku nanti. Ada di buku ya. Oke, kita lanjutkan. Masih pembelajaran 1 ya. Menjelaskan pengaruh gaya magnet dan gaya gravitasi dalam kehidupan sehari-hari.
Benda yang dapat ditarik oleh magnet disebut benda magnetis. Dan benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet disebut benda non-magnetis. Contoh benda yang dapat ditarik magnet antara lain besi, aluminium, baja, dan nikel. Ya, ini yang bisa ditarik oleh magnet. Yang mengandung besi, ya. Jarum misalnya itu bisa, peniti misalnya, ya. Sendok, nah itu bisa. Magnetnya akan nempel. Oke, kita lanjutkan. Menjelaskan pengaruh gaya magnet dalam gaya gravitasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini misalnya nih. Gaya magnet dapat dimanfaatkan dalam berbagai bidang nih. Memindahkan benda-benda berat yang terbuat dari besi. Jadi dia saling menempel, ya. Pindahkan ke tempat lain, ditarik oleh ini menggunakan magnet, gaya magnet. Ini juga, ini apa nih? Ini kompas, ya. Kompas itu alat untuk menunjukkan arah. Jadi orang berlayar itu harus membawa kompas, ya. Itu menunjukkan arah dengan memakai kompas. Karena ini menunjukkan antara utara dan selatan. Nah, ini menggunakan gaya magnet. Oke, lanjut. Yang B yaitu gaya gravitasi. Nah, gaya gravitasi kalian tahu ya anak-anak ya, gaya tarik bumi, ya. Gaya gravitasi itu gaya tarik bumi. Gaya gravitasi menyebabkan semua benda yang dilempar jatuh ke arah pusat bumi atau bawah, ya. Jika semakin besar massa benda, maka gaya gravitasi semakin besar. Ingat nih, ya. Jadi gaya gravitasi menyebabkan semua benda yang dilempar jatuh ke arah pusat bumi atau jatuh ke bawah. Jika semakin besar massa benda, maka gaya gravitasi juga semakin besar, ya. Jadi semua benda yang dilempar ke atas itu pasti akan jatuh ke bawah karena adanya gaya gravitasi. Oke anak-anak. Nah, masih gaya gravitasi. Gaya yang menarik benda selalu menuju ke bawah disebut gaya gravitasi. Gaya gravitasi bumi adalah gaya yang ditimbulkan oleh tarikan bumi. Contoh gaya gravitasi bumi adalah jatuhnya buah dari pohon dengan sendirinya. Pohon mangga, pohon jambu, pohon buah bukan pohon ya. Buah mangga, buah jambu, buah durian itu jatuh dari pohonnya, ya. Pasti jatuhnya ke bawah, nggak mungkin ke atas, ya. Pasti ke bawah. Kenapa? Karena adanya gaya gravitasi, ya. Gaya tarik bumi. Ya. Gumpalan kertas yang dijatuhkan lebih cepat tiba di permukaan tanah dibanding dengan kertas lembaran, ya. Jadi kalau kamu mau melempar kertas, kamu gumpal-gumpal dulu baru dilempar, itu lebih cepat nyampe daripada kertas lembar kamu lempar itu lama nyampenya, melayang-layang dulu, ya. Jadi gumpalan kertas yang dijatuhkan lebih cepat tiba di permukaan tanah dibandingkan dengan kertas lembaran. Hal ini karena gesekan gumpalan dengan udara lebih kecil. Oke, lanjut. Baik, kita sampai ke pembelajaran 2, yaitu halaman 83. Ya. Subtema 3 yaitu indahnya persatuan dan kesatuan di negeriku. Ya, ini gambar apa nih anak-anak? Ini budaya Sunda, ya, Jawa Barat nih.
wayang ya anak-anak ya, wayang golek namanya. Ya, ini budaya kita semua ya. Baik. Nah, perhatikan gambar berikut. Gambar di atas merupakan kesenian daerah yang berasal dari Jawa Barat. Merupakan salah satu tempat tujuan wisata ya. Jadi kalau wisata Jawa Barat itu di depan udah ada ini nih. Karena ini budaya Jawa Barat, Sunda ya. Kalau nggak salah namanya wayang golek. Nah, ini budaya yang berasal dari Jawa Barat. Nah, kita harus mencintainya ya. Kita harus tahu, harus mencintai, harus senang ya. Karena ini budaya kita, kekayaan kita, kebanggaan kita semua. Baik. Lanjut ya anak-anak ya. Menjelaskan perbedaan karya seni montase, kolase, dan mozaik. Ini sudah pada pembelajaran yang lalu ya. Nah, ini ada di halaman 85. Ya. 85 ada contohnya itu. Nah, bedanya ada anak-anak ya. Persamaannya juga ada. Persamaannya itu sama-sama dengan cara menempel. Nah, ini perbedaannya. Montase ya adalah karya seni rupa 2 dimensi yang dibuat dengan cara mengombinasikan dari beberapa potongan gambar yang tersusun menjadi sebuah karya. Ya, diulang. Montase adalah karya seni rupa 2 dimensi yang dibuat dengan cara mengombinasikan dari beberapa potongan gambar yang tersusun menjadi sebuah karya ya. Contohnya misalnya potongan gambar dari majalah dan koran bekas. Ada di halaman 85 anak. Itu ada contohnya itu ya, gambar rumah sehat. Ada rumah, ada pohon, ada awan, ada halaman. Nah, itu dari gambar-gambar digabung-gabungkan ya, dari potongan itu bisa dicari dari majalah atau koran dan sebagainya. Lalu ditempel-tempelkan sehingga menjadi montase ya, karya seni 2 dimensi. Nah, ada lagi kolase. Nah, ini sering mendengar ya kalian ya anak-anak ya. Kolase adalah sebuah objek yang dibuat dari berbagai jenis bahan yang tersedia. Nih, bahannya berbeda. Misalnya bahannya adalah kain perca, ya, plastik, kulit telur, daun kering, biji-bijian dan sebagainya. Ya, ini kolase. Nah, satu lagi yaitu mozaik. Nah, adalah karya seni rupa 2 atau 3 dimensi, ya. Karya rupa 2 atau 3 dimensi. Jadi kalau 3 dimensi bisa dilihat dari depan, samping, belakang, ya. Nah, jadi mozaik bisa dibuat karya seni rupa 2 atau 3 dimensi yang dibuat dengan cara mengombinasikan susunan dari berbagai macam potongan bahan mentah menjadi karya utuh, ya. Mozaik ada di halaman 85 ya Nana. Kalian lihat contohnya di situ ada ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kembali lagi ke gaya ya. Pengaruh gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari. Gaya gesek anak-anak. Nih lihat. Ya, ini adalah gambar kelereng. Ini rumput-rumputan. Apa yang terjadi pada kelereng tersebut? Nah, kelereng tersebut akan berhenti akibat adanya gaya gesek antara kelereng dengan rumput.
ya. Jadi ini akan berhenti kelerengnya. Kenapa? Karena ada rumput-rumput ini, ya. Tidak licin jalannya, ada rumput-rumputannya, maka kelereng ini akan berhenti. Nah, inilah yang disebut gaya gesek, ya. Pertemuan dua benda yang saling bergesek. Contohnya kelereng akan berhenti karena adanya rumput. Baik. Dan banyak lagi contoh-contoh yang lainnya, Nana, ya. Masih gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari. Ini contohnya. Nah, gaya gesek adalah gaya yang terjadi jika dua permukaan benda saling bergesekan. Ya, contohnya ini lantai dengan benda ini kan bergesek, didorong. Nah, ini gaya geseknya di sini. Didorong ke sana, yang ini ke sini. Nah, ini bawahnya ini namanya gaya gesek, pertemuan benda, dua benda yang saling bergesekan. Besar kecilnya gaya gesek dipengaruhi oleh permukaan kedua benda yang bergesekan, ya. Kalau permukaannya licin mungkin lebih ringan, ya. Makin luas permukaan maka gaya gesek akan semakin kecil. Makin halus, ya, makin halus permukaan, guru orang, ya, makin halus permukaan maka gaya gesek akan semakin kecil. Seperti ini. Kalau lantai, ya, gaya geseknya kecil, licin, nggak ada penghalangnya, ya. Kalau makin kasar permukaannya maka gaya gesek semakin besar, berat dorongnya, ya. Nah, ini tentang gaya gesek. Jadi diulang lagi, ya. Gaya gesek itu adalah gaya yang terjadi jika dua permukaan benda saling bergesekan. Ini contohnya, ya, mendorong benda, maka terjadi gaya gesek. Besar kecilnya gaya gesek dipengaruhi oleh permukaan kedua benda yang bergesekan. Makin halus permukaan maka gaya gesek akan semakin kecil. Makin kasar permukaan maka gaya gesek semakin besar, ya. Oke, lanjut. Menjelaskan pengaruh gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini gaya gesek juga dapat diperkecil dengan cara nih, kalau sepeda, ya, ada rantainya. Supaya yang goesnya tidak terlalu berat, maka dikasih oli, ya, supaya halus, supaya tidak berat goesnya. Antara gesekan rantai dengan ini dikasih oli. Memberi oli pada rantai. Supaya apa? Supaya goesnya lebih ringan. Namun gaya gesek juga dapat diperbesar dengan cara, nah, ini dikasih kasar-kasar nih, dikasih alur, ya, membuat alur pada ban sepeda, ban motor, ban mobil seperti ini. Ini supaya apa? Supaya nggak licin, ya, kalau hujan nggak licin, nah, maka dikasih alur pada ban, ya. Nah, ini kebalikan, kalau ini supaya ringan goesnya, kalau ini supaya tidak licin. Jadi kalau sepeda banyak alurnya tidak licin, tapi kalau ini sudah halus, tidak ada alur-alurnya, ini licin, bisa jatuh, terpleset. Baik, kita lanjutkan. Nah, gaya gesek pada benda yang bergerak selalu berlawanan arah dengan arah gerakan benda tersebut. Nah, ini juga mobil, dorong mobil, harusnya mobilnya arahnya ke sini, dorong ke sana, ya. Nah, kalau banyak ini licin, dia akan lebih ringan. Tapi kalau banyak ini banyak alur-alurnya, berat, ya. Nah, gaya gesek ada yang menguntungkan, ada juga yang merugikan, ya. Ingat ini anak-anak, ya. Jadi gaya gesek ada yang menguntungkan, ada juga yang merugikan. Oke, lanjutkan.
Contoh gaya gesek yang menguntungkan. Nah, nih perhatikan contohnya. Alas sandal, ya, alas sendal atau sepatu dibuat dari bahan karet agar pemakainya tidak mudah terpeleset. Ya, jadi bawahnya ini karet supaya nggak licin, ya. Kalau plastiknya licin, ya, bisa kena air hujan, wah jatuh nanti. Nah, jadi alas sandal dan sepatu dibuat dari bahan karet agar pemakaiannya tidak mudah terpeleset. Yang kedua, sepatu sepak bola diberi pul pada bagian atas untuk memperbesar gaya gesek agar pemakainya tidak mudah terpeleset. Ya, nih, ini contoh kedua adalah sepatu bola. Ya, di bawahnya diberi apa anak-anak? Nih, alasnya diperbesar, ya. Supaya apa? Supaya enggak licin kalau lari-lari mau nendang bola, ya. Jadi memperbesar gaya gesek agar pemakaiannya tidak mudah terpeleset. Nah, contoh ketiga yaitu gaya gesek juga terjadi pada rem sepeda, ya. Jadi untuk memperlambat laju sepeda. Nah, ini gaya gesek, ya. Gaya gesek pada sepeda, ya, dikasih apa anak-anak? Rem, ya. Supaya apa? Supaya bisa berhenti, ya, direm, tidak laju terus. Contoh keempat yaitu ban. Ban kendaraan dibuat dari karet dengan motif beralur agar memperbesar gaya gesek yang terjadi antara ban dan jalan raya, ya. Jadi nggak licin. Nah, ini gaya gesek yang menguntungkan, ya. Nah, contohnya ini dan masih banyak lagi, ya. Jadi tadi satu apa anak? Alas sendal dari karet, sepatu bola bagian bawahnya, ya, seperti ini dikasih supaya enggak licin. Lalu ini apa? Rem sepeda. Lalu yang keempat adalah ban, ya. Ban diberi apa anak? Diberi alur, ya, sehingga ban tidak licin, ya. Oke, kita lanjutkan ya anak-anak, ya. Nah, sekarang contoh gaya gesek yang merugikan. Nah, coba perhatikan. 1. Pada mesin sepeda motor atau mobil selalu terjadi gesekan antara bagian-bagiannya. Nah, gesekan itu akan membuat mesin cepat rusak, ya. Gesekan itu akan membuat mesin cepat rusak. Nah, untuk mengurangi gesekan yang terjadi, mesin diolesi oleh pelumas, ya, untuk mengurangi gesekan tersebut. Yang kedua, gir roda dengan rantai sepeda, ya. Gir roda dengan rantai sepeda dan sepeda motor juga sering bergesekan, ya. Jika tidak dirawat akan cepat rusak. Perawatannya yaitu dengan memberi pelumas untuk mengurangi gesekan yang terjadi. Yang ketiga, ban mobil, sepeda motor atau sepeda. Jika sering digunakan, lama-kelamaan alur ban akan hilang sehingga dapat mengurangi gaya gesek. Nah, akibatnya kendaraan mudah tergelincir jika jalanannya basah, ya. Ini adalah gaya gesek yang merugikan. Baik, nanti dibaca lagi ya. Videonya dibaca lagi. Oke anak-anak, Bu Guru lanjutkan. Nah, kita sampai ke pembelajaran 3, ya.
dimulai pada halaman 89. Nah, masih subtema 3, indahnya persatuan dan kesatuan negeriku. Nah, ini negeri kita nih anak-anak ya. Dari Sabang sampai Merauke. Oke, ya. Nah, Indonesia secara geografis terletak antara dua benua, ya, yaitu benua Australia dan benua Asia, ya. Benua Australia dan benua Asia. Serta di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Inilah letak Indonesia, ya, secara geografis. Sehingga memberikan keuntungan bagi Indonesia dari segi ekonomi, ya. Nah, ekonomi kita kenapa? Ya, karena semua negara-negara lain yang akan kemana-mana pasti melewati negara Indonesia. Nah, kalau lewat, nah pasti ada pajak dan sebagainya. Nah, inilah keuntungan kita terletak di antara dua benua, yaitu benua Australia dan Asia, dan dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, ya. Oke. Nah, kan Indonesia ini ya Nana ya. Indonesia itu dari sini sampai sini. Ada 5 kepulauan besar, yaitu Pulau Sumatera, nih, ya. Pulau Jawa, ya. Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan Pulau Papua atau Irian Jaya. Serta pulau-pulau yang kecil-kecil ini banyak, ribuan, ya. Nah, tapi dibagi menjadi 5 kepulauan besar: Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Inilah wilayah negeri kita tercinta, Indonesia, ya, yang kaya dan makmur. Oke, kita lanjutkan. Keragaman ekonomi di Indonesia, menjelaskan keragaman ekonomi di Indonesia. Nah, kenampaan alam di Indonesia dapat dibedakan menjadi dataran rendah, ya, dataran rendah seperti Jakarta itu dataran rendah, ya. Dataran tinggi, ya, puncak itu tinggi, bukit, gunung, dan pegunungan. Ini kenampaan alam kita, ada yang rendah, ada yang tinggi, ada bukit, ada gunung, ada pegunungan, ya. Gunung dan pegunungan, kalau gunung satu, kalau pegunungan terdiri dari beberapa gunung, ya. Gunung, nah itu daerah pegunungan. Nah, keragaman kenampaan alam tersebut mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat seperti perkebunan, peternakan, perikanan, dan pariwisata. Nah, ini tergantung dari kenampaan alam di wilayahnya masing-masing, ya. Nah, maka kegiatan ekonominya pun berbeda-beda. Ada sebagai petani, ada yang peternak, ya. Ada yang wirausaha, ada yang berbeda-beda. Ada yang pegawai negeri, ada yang angkatan, TNI, ya. Nah, itu semuanya disebut kegiatan ekonomi atau pekerjaan lah istilahnya, ya. Jadi kegiatan ekonomi adalah kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia kan punya kebutuhan ya anak-anak, ya. Nah, kita tuh tiap hari punya kebutuhan. Kebutuhan itu dapat terpenuhi apabila kita melakukan kegiatan ekonomi, ya. Melakukan kegiatan ekonomi apa? Bekerja, ya. Nah, hasil dari bekerja nanti untuk kebutuhan hidup kita. Misalnya papa kamu bekerja sebagai pengusaha, ya. Hasilnya untuk mencukupi kebutuhan keluarganya, makan. Yang kebutuhan pokok kita kan ada makan, pakaian, tempat tinggal. Nah, itu kebutuhan pokok yang harus terpenuhi. Bisa terpenuhi karena kita bekerja,
atau melakukan kegiatan ekonomi ya. Kalau di kota biasanya ya wirausaha, pegawai negeri, TNI ya, pedagang dan sebagainya. Kalau di desa ada yang bertani, ada yang beternak ya. Kalau di dataran tinggi ya ada yang berkebun ya. Ada juga yang tempat-tempat wisata ya, tempat-tempat wisata misalnya dia menyewakan villa ya dan sebagainya. Itu semuanya merupakan kegiatan ekonomi. Jadi setiap daerah itu memiliki kegiatan ekonomi yang berbeda-beda. Kenapa bisa beda? Menurut kenampakan alam di daerahnya masing-masing ya. Kalau di pantai misalnya, nah tentunya mereka banyak orang mencari ikan sebagai nelayan. Nah itu juga kegiatan ekonomi ya. Nelayan itu kegiatan ekonomi. Biasanya orang mana yang melakukan mencari ikan di laut? Orang pantai ya, yang disebut nelayan ya. Itu contohnya. Oke, kita lanjutkan. Baik, kita lanjutkan. Mendiskusikan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan dalam keragaman. Perhatikan percakapan antara Made dan Lani berikut ini. Nah, ini Made ya. Biasanya Made orang dari mana, anak-anak? Bali ya. Ya, orang Bali. Kayak Pak Made dari Bali. Nah, ini Lani. Ya. Lani, ini percakapannya Made. Lani, apa pekerjaan orang tuamu? Nah, siapa yang tanya ini? Made. Made tanya Lani. Lani, apa pekerjaan orang tuamu? Nah, ini menjawab, pekerjaan orang tuaku adalah pengusaha, Dek. Kami memiliki toko yang menjual barang keperluan sehari-hari. Bagaimana dengan orang tuamu? Nah, tanya si Lani. Orang tua Madenya apa kegiatan ekonominya? Pekerjaannya apa? Made jawab, wah keren sekali kedua orang tuaku bekerja sebagai guru ya. Orang tuanya Made sebagai guru. Lani jawab, sungguh mulia pekerjaan orang tuamu, Dek. Nah, ini percakapan antara Made dan Lani. Ya. Walaupun mereka berbeda, misalnya berbeda agama, tetap mereka berteman dengan baik. Oke. Mendiskusikan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan dalam keragaman. Nah, dari percakapan tersebut antara Made dan Lani nampak sekali bahwa mereka tetap teman yang baik dan saling menjaga kerukunan. Walaupun pekerjaan orang tua mereka berbeda ya. Ayahnya Lani menjadi pengusaha wira swasta ya. Punya toko banyak. Nah, tapi Made tetap wah enak banget orang tua kamu. Nah, begitu juga Lani. Made bapak ibunya sebagai guru. Nah, Lani juga menghormatinya. Wih, bagus sekali pekerjaan orang tuamu Made ya. Sangat mulia menjadi guru itu ya. Baik ya, itu contohnya ya anak-anak ya. Oke. Ya, mendiskusikan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan dalam keragaman. Berikut sikap yang harus kita miliki dalam keragaman, kebersamaan ya. Nah, sikap kita walaupun berbeda-beda kita tetap bersama, keragaman ya. Jadi sikap yang harus kita miliki dalam keragaman, dalam perbedaan. Tidak mengobrol saat menunggu temanmu yang sedang beribadah ya. Temannya lagi sholat di masjid ya, tunggu, jangan ngobrol, jangan lari-lari ya, jangan main-main semaunya, nggak boleh. Hormati teman kamu. Lalu yang kedua,
menghargai teman yang berbeda suku. Ya, teman kita kan beda-beda suku. Ada Betawi, ada Sunda, ada Padang, ada Batak, ya, berbeda-beda suku. Namun kita tetap bermain bersama-sama apabila kita dapat menghargai, menghormati teman kita yang berbeda suku. Yang ketiga, tidak mengejek teman yang menggunakan bahasa daerahnya. Nah, ini biasanya teman yang baru datang dari daerah pindah ke Jakarta. Misalnya dari Surabaya, ya. Biasanya teman kita itu banyak ya, pindahan dari Surabaya. Nah, di Surabaya bahasa Jawa, tiap harinya memakai bahasa Jawa di rumahnya, ya, dengan logatnya, logat Jawa. Lalu pindah ke Jakarta karena papahnya dinas di Jakarta, masuk ke Hang Tua kelas 4B. Nah, ini kamu hormati, ya. Dia bahasanya masih medok kalau kita bilang, ya, menggunakan bahasanya masih medok. Nah, jangan diketawakan, ya. Malahan kita bermain bersama, nanti teman kita akan terbawa oleh kita. Jadi tidak mengejek teman yang menggunakan bahasa daerahnya, ya, logatnya, ya, nggak boleh diejek, dihargai. Oke. Nah, berikut sikap yang dapat menimbulkan perpecahan dalam keragaman. Nah, ini dia namakan perpecahan, perselisihan, berantem. Nah, contohnya 1, mengganggu teman yang sedang beribadah. 2, tidak mau bermain dengan teman yang berbeda suku dan agama. Orang Islam aja, Kristen aja nggak boleh. Kita harus sama-sama, ya, walaupun berbeda agama. Lalu ketiga, nih yang menyebabkan perpecahan, memaksa suatu agama atau keyakinan kepada orang lain. Nggak boleh ya anak-anak, ya. Yang keempat, lebih menyukai budaya asing daripada budaya bangsa sendiri, ya. Budaya asing kan banyak anak-anak yang masuk ke Indonesia, ya, yang joget-joget apa itu anak, disco atau apa, nari-nari yang tidak benar, ya. Nah, itu dikurangi, ya. Jadi kita harus lebih suka dengan budaya sendiri. Lalu yang kelima, tidak menghormati dan tidak mau bekerja sama dengan warga yang berbeda suku dan agama. Enggak mau kerja sama anak-anak, ya enggak boleh, apalagi di sekolah, di lingkungan rumah kita, ya. Pasti banyak yang berbeda suku, yang berbeda agama. Nah, itu enggak boleh kita membeda-bedakan, ya. Kita harus menghormati dan juga harus bekerja sama sehingga terjadi kerukunan, persatuan dan kesatuan. Nah, inilah contoh anak-anak, ya, sikap kita yang dapat menimbulkan perpecahan dalam keragaman, ya. Mengganggu teman sedang ibadah, tidak mau bermain dengan teman yang berbeda suku atau agama, memaksa suatu agama atau keyakinan kepada orang lain, ya. Lalu lebih menyukai budaya asing, tidak menghormati, tidak mau bekerja sama dengan warga yang berbeda suku atau agama. Ini nggak boleh ya anak-anak, ya. Baik anak-anak, itulah penjelasan Bu Guru, ya, subtema 3, pembelajaran 1, 2, dan 3, ya. Bu Guru ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Pesan Bu Guru, semangat dan semangat, jaga kesehatan. Ya, Bu Guru akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.